Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul materi diskusi kita pada hari ini adalah pengertian, fungsi, manfaat anggaran, prinsip-prinsip penyusunan anggaran, identifikasi, klasifikasi komponen sumber dan penggunaan dana pendidikan dan proses penyusunannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 berjumlah 5 orang. Kami akan memaparkan materi secara singkat, padat, dan jelas. Materi pertama akan dibacakan oleh Saudari Islahiyah Sania, yang kedua Dea Dwi Anjani, ketiga Dea Resta Aulia, keempat Feby Anggara, dan kelima Feby Apriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Islahiyah Sania dari kelompok 3. Saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu pengertian anggaran. Dari makalah kami terdapat beberapa pengertian anggaran. Yang pertama itu anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu atau periode dalam masa jangka waktu yang akan datang. Nah, sedangkan pengertian anggaran menurut para ahli ada 3 macam. Yang pertama itu menurut Gomez, anggaran merupakan dokumen yang berusaha untuk mendamaikan prioritas-prioritas program dengan sumber-sumber pendapatan yang diproyeksikan. Nah, berarti anggaran menurut Gomez ini yaitu dokumen yang berdasarkan dari sumber-sumber pendapatan yang diproyeksikan. Yang kedua itu menurut Mulyadi, anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain yang menyakup jangka waktu 1 tahun. Yang ketiga itu menurut Supriyono, penganggaran merupakan perencanaan keuangan perusahaan yang dipakai sebagai dasar pengendalian atau pengawasan keuangan perusahaan untuk periode yang akan datang. Jadi dari sini saya bisa simpulkan bahwa dari pendapat 3 ahli tersebut dinyatakan bahwa anggaran artinya suatu rencana jangka pendek yang disusun berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang yang telah ditetapkan dalam proses penyusunan program, di mana anggaran disusun oleh manajemen untuk jangka waktu 1 tahun yang nantinya akan membawa perusahaan kepada kondisi tertentu yang diinginkan dengan sumber daya yang telah ditentukan. Mungkin itu saja penjelasan dari mengenai pengertian anggaran. Penjelasan yang selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Saudari Dea Dwi Anjani. Mungkin sekian, terima kasih. Baiklah, saya Dea Dwi Anjani akan melanjutkan penjelasan dari materi kami. B. Fungsi anggaran. Peranan anggaran pada suatu perusahaan merupakan alat untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan fungsi perencanaan, koordinasi, pengawasan, dan juga sebagai pedoman kerja dalam menjalankan perusahaan untuk tujuan yang telah ditetapkan. 1. Fungsi perencanaan. Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen, dan fungsi ini merupakan dasar pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Winardi juga memberikan suatu definisi mengenai perencanaan sebagai berikut. Perencanaan meliputi suatu tindakan memilih dan menghubungkan suatu fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasikan serta merumuskan suatu kegiatan yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang telah diinginkan. 2. Fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan anggaran merupakan salah satu cara untuk mengadakan pengawasan dalam perusahaan. Pengawasan ini merupakan salah satu usaha-usaha yang ditempuh agar rencana yang telah disusun sebelumnya dapat dicapai. Dengan demikian, pengawasan adalah hal untuk dapat mengevaluasi prestasi kerja dan tindakan perbaikan apabila perlu. Aspek pengawasan adalah sebagai hal untuk dapat membandingkan antara prestasi dengan yang dianggarkan. Apakah dapat ditemukan efisiensi atau apakah para manajer pelaksana telah bekerja dengan baik dalam mengelola suatu perusahaan. 3. Fungsi koordinasi. Fungsi koordinasi menurut adanya keselarasan suatu tindakan bekerja dari setiap individu atau bagian dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. Anggaran yang berfungsi sebagai suatu perencanaan harus dapat menyesuaikan rencana yang dibuat untuk berbagai bagian dalam perusahaan.
sehingga suatu rencana kegiatan yang satu akan selaras dengan lainnya. Untuk itu, dalam anggaran ini juga dapat dipakai sebagai alat koordinasi untuk seluruh bagian yang ada dalam perusahaan. Karena semua kegiatan yang saling berkaitan antara satu bagian dengan bagian lainnya sudah diatur dengan baik. 4. Anggaran sebagai pedoman kerja. Anggaran sebagai pedoman kerja. Anggaran merupakan salah satu rencana kerja yang disusun sistematis dan dinyatakan dalam unit moneter. Lazimnya, dalam penyusunan anggaran ini berdasarkan pengalaman masa lalu dan taksir-taksiran pada masa yang akan datang. Maka ini dapat menjadi sebuah pedoman kerja bagi setiap bagian dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatannya. Selanjutnya C. Manfaat anggaran. Menurut Marconi dan Siegel, manfaat anggaran itu ada 6. Yang pertama, anggaran merupakan hasil dari proses perencanaan. Berarti anggaran mewakili kesepakatan negosiasi di antara partisipan yang dominan dalam suatu organisasi mengenai tujuan kegiatan di masa yang akan datang. Yang kedua, anggaran merupakan gambaran tentang prioritas alokasi sumber daya yang dimiliki karena dapat bertindak sebagai blueprint aktivitas perusahaan atau pendidikan. Yang ketiga, anggaran merupakan alat komunikasi internal yang menghubungkan departemen yang satu dengan departemen yang lainnya. Yang keempat, anggaran menyediakan informasi tentang hasil kegiatan yang sesungguhnya dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Yang kelima, anggaran sebagai alat pengendalian yang mengarah manajemen untuk menentukan bagian organisasi yang kuat dan lemah. Hal ini akan dapat mengarahkan manajemen untuk menentukan tindakan koreksi yang diambil. Dan yang terakhir yaitu anggaran mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan untuk bekerja dengan konsisten, efektif, efisien dalam kondisi kesesuaian tujuan antara tujuan perusahaan dengan tujuan karyawan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya, yang dimana saya akan menjelaskan prinsip-prinsip penyusunan anggaran. Prinsip-prinsip penyusunan anggaran tersebut adalah sebagai berikut. 1. Manajemen implement merupakan keterlibatan manajemen dalam penyusunan rencana, mempunyai makna bahwa manajemen mempunyai komitmen yang kuat untuk mencapai segala sesuatu yang direncanakan. 2. Organisasi adaptasi. Suatu rencana keuangan harus disusun berdasarkan struktur organisasi di mana ada ketegasan wewenang dan tanggung jawab. 3. Responsibility akuntansi. Dengan adanya ini, maka harus didukung adanya sesuatu sistem responsibility akuntansi yang polanya disesuaikan dengan penanggung jawab manajemen keuangan perusahaan. 4. Goal orientasi. Penetapan tujuan yang harus realistis akan menjamin kelangsungan hidup. 5. Pool komunikasi. Suatu perencanaan dan pengendalian dapat berjalan secara efektif dan tingkatan manajemen. 6. Realistis ekspektasi. Manajemen harus menetapkan sasaran yang realistis, artinya memungkinkan dapat dicapai. 7. Timelines. 8. Fleksibel aplikasi, di mana perencanaan ini tidak boleh kaku, tetapi harus terdapat celah untuk perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi. 9. Reward and punishment. Manajemen harus melakukan penilaian kinerja terhadap manajer perencanaan yang telah ditetapkan. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan yang bagian E. Identifikasi klasifikasi sumber penggunaan dana pendidikan dan proses penyusunannya. Dalam pendidikan tidak pernah lepas dari administrasi pembiayaan sekolah. Hal ini dapat dilihat dari hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat dilihat dari hampir tidak adanya upaya pendidikan yang dapat dikatakan bahwa tanpa biaya proses pendidikan di sekolah tidak akan berjalan. Pemikiran tentang dana pendidikan paling tidak dapat difokuskan pada dana langsung, dana tak langsung, sumber-sumber dana pendidikan, kriteria kesejahteraan sosial maksimum, kriteria keputusan, dan beberapa masalah dalam analisis keuntungan biaya.
Analisis terhadap dana langsung dapat dilakukan dengan mengidentifikasi perbelanjaan untuk penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. 1. Dana langsung dan tidak langsung. Dana langsung ialah dana yang langsung digunakan untuk operasional sekolah dan langsung dikeluarkan untuk kepentingan pelaksanaan proses belajar mengajar, terdiri atas dana pembangunan dan dana rutin. Dana tidak langsung ialah dana berupa keuntungan yang hilang dalam bentuk kesempatan yang hilang yang dikorbankan oleh peserta didik selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. 2. Dana masyarakat dan dana pribadi. Dana masyarakat ialah dana yang dikeluarkan masyarakat untuk kepentingan pendidikan, baik yang dikeluarkan secara langsung maupun tidak langsung, berupa uang sekolah, uang saku, dan dana lainnya. Dana tidak langsung seperti pajak dan retribusi. Di dalam dana masyarakat termasuk dana pribadi, yaitu dana yang berasal dari rumah tangga termasuk kesempatan yang hilang. Tahap-tahap penyusunan atau proses penyusunan. 1. Tahap penentuan. Langkah pertama yaitu menentukan pedoman anggaran. Pedoman ini dapat Anda buat berdasarkan anggaran perusahaan atau pendidikan selama 1 tahun sebelumnya dengan penyusunan kegiatan tahunan anggaran berikutnya. 2. Tahapan persiapan anggaran. Setelah aktivitas manajemen puncak, perusahaan atau pendidikan membutuhkan waktu untuk mempersiapkan anggaran. 3. Tahapan penentuan. Tahapan penyusunan anggaran yang ketiga yaitu berupa penentuan anggaran perusahaan. Yang keempat, tahapan pelaksanaan. Untuk kepentingan pengawasan, setiap manajer membuat laporan realisasi anggaran. Setelah dianalisis, kemudian laporan realisasi anggaran disampaikan pada direksi. Baiklah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.